Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah Allah ciptakan manusia, maka Allah telah memberikan potensi hebat kepada manusia, yang dimana dengan potensi hebat tersebut maka Allah tunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ada 3 potensi hebat yang melekat menjadi potensi bawaan manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi ini, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu as-sama', pendengaran. Yang kedua al-absar, penglihatan. Dan yang ketiga yaitu al-afidah, yaitu hati atau pikiran. Sebagaimana telah Allah terangkan juga dalam Al-Quran di dalam surat At-Tin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka manusia ketika telah Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka Allah sertakan di situ akal atau pikiran dan kolbu, di mana manusia dapat memilih dan memilah mana itu sesuatu yang baik dan mana itu sesuatu yang harus ditinggalkan, yaitu sesuatu yang buruk. Dengan potensi ini maka manusia juga Allah berikan suatu panduan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang dimana ketika manusia mengikuti Al-Quran dan Sunnah maka manusia akan mencapai derajat takwa. Potensi-potensi dasar yang dimiliki manusia itu harus didapatkan dengan cara belajar dan dapat dikembangkan secara optimal, sehingga manusia akan menjadi makhluk yang sempurna. Potensi-potensi itu akan diterangkan dan terbagi menjadi, yang pertama yaitu kolbu, yang dapat kita temukan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ketahuilah bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, yang bila mana segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan bila mana segumpal daging itu buruk, maka buruklah keseluruhannya. Yang kedua yaitu ruh, mana ruh ini adalah suatu hal yang gaib, yang bila mana kita kaitkan kepada manusia, maka ruh ini menjadi satu kesatuan antara jasmani dan spiritual atau ruhani. Ketiga yaitu akal atau pola pikir, yang dimana ketika manusia meletakkan akal ini di dalam
tempat yang sebaik-baiknya, maka akal ini akan menjadi atau berguna sebagai memilah dan memilih mana suatu hal itu yang baik dan suatu hal itu menjadi hal yang harus ditinggalkan. Yang keempat yaitu nafsu. Nafsu ini berjenjang-jenjang kedudukannya. Ada itu nafsu yang paling rendah yang membawa manusia ke dalam hal yang buruk atau menjerumuskan manusia ke dalam hal yang buruk. Atau yang lainnya, jenjang yang paling tinggi yaitu nafsu mutmainnah, yang mana manusia ketika memiliki nafsu ini, maka dia akan terhindar dari sesuatu yang akan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Yang kelima yaitu az-zauq, intuisi. Yang zauq ini terbagi dua, yaitu az-zauq jasmani dan zauq rohani. Yang keenam, yang terakhir yaitu tazkiyatun nafs. Yang langkah-langkahnya terbagi tiga. Yang pertama tatahur, yaitu mengangkat serta mensucikan jiwa. Yang kedua tahakkuk, menampakkan segala sesuatu sebaik-baiknya berada di dalam jiwa. Yang contohnya berupa taubat, tawakal, zuhud, ikhlas, dan lain sebagainya. Yang ketiga takhalluq, yaitu berakhlak dan sewajarnya dan meyakini bahwa hanya milik Allah lah suatu hal yang membawa ke suatu keteladanan yang tinggi. Dengan potensi hebat ini, maka manusia telah Allah cukupkan untuk memimpin dan sebagai pemakmur atau khalifah di muka bumi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.